Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris, Magister Pendidikan. Saya salah satu dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Harapan 5. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan 5. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah sintaksis. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa berupa juga pemahaman dan aplikasi konsep dasar mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang akan dicapai, yaitu 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, 1 CPL keterampilan khusus. Dari 4 CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. Dari 4 CPMK kemudian diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Dari 6 sub CPMK tersebut kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali diantaranya 1 untuk UAS dan 1 untuk UTS. Bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran atau mata kuliah sintaksis yaitu Student Center Learning atau dikenal SCL. Pendekatan ini saya gunakan dalam proses pembelajaran agar mahasiswa menjadi subjek utama dan diharapkan dapat menjadi lebih aktif dan dosen cukup menjadi fasilitator dan motivator. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan mata kuliah sintaksis yaitu LMS Kampus STKIP Harapan 5. Digunakannya LMS dalam rangka mengelola kelas e-learning. Selain itu juga dalam kelas e-learning saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet dalam pembelajaran daring atau e-learning. Selain itu saya dalam menjabarkan materi menggunakan media PowerPoint. Dan juga saya menggunakan YouTube dan website yang sangat mendukung dalam pembelajaran sintaksis. Selain itu juga dalam menjalin komunikasi lebih lanjut kepada mahasiswa terkait mata kuliah sintaksis, saya menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Bentuk penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah sintaksis yaitu penilaian holistik. Saya menggunakan penilaian ini untuk menilai secara keseluruhan sehingga CPL di dalam mata kuliah sintaksis dapat diharapkan terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah sintaksis yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan praktik pengajaran mata kuliah sintaksis pada topik frasa berdasarkan kategorinya dan berdasarkan distribusinya dalam kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah siap untuk memulai perkuliahan? Siap. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang materi frasa berdasarkan distribusinya dalam kalimat dan kategori dan serta makna kata. Nah, kalau kemarin di pertemuan awal kita sudah menyinggung mengenai konsep dan ruang lingkup dari sintaksis. Dari ruang lingkup sintaksis itu sendiri ada 3 kategori yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama itu ada frasa, yang kedua ada klausa, yang ketiga ada kalimat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai frasa. Kalau pertemuan kemarin juga saya sempat menyinggung mengenai frasa, sedikit mengenai frasa. Apakah ada yang masih ingat apakah itu frasa?
dalam membentuk sebuah kalimat. Oke, baik. Redator masih ingat apa itu frasa? Frasa merupakan satuan bahasa yang dapat mengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Oke, baik. Lebih lanjut atau lebih konsepnya, saya akan memaparkan atau kita akan melihat apa sih itu frasa. Nah, di sini ada 3 ilmuwan atau 3 teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu dikemukakan oleh Albert Caer, berpendapat bahwa frasa dapat dibentuk dari gabungan 2 kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Apa sih yang maksudnya salah satu fungsi sintaksis itu? Yaitu tatanan bahasa. Itu yang dimaksud dari fungsinya dalam sintaksis. Yang artinya juga tadi menyatakan bahwa frasa dapat dibentuk dari 2 gabungan kata atau lebih. Jadi dia fungsinya bisa 2 atau lebih. Itu kategorinya ya. Nah, yang kedua ada Ramlan yang mengungkapkan bahwa frasa adalah satuan gramatikal atau tata bahasa yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi klausa. Kenapa tidak bisa atau tidak melampaui batas fungsi klausa? Karena klausa terdiri dari subjek dan predikat. Sementara klausa sendiri itu non predikatif, tidak memiliki predikat, hanya terdiri dari subjek. Nah, selanjutnya ada Parera mengungkapkan bahwa frasa adalah satu konstruksi yang dapat dibentuk oleh 2 kata atau lebih, baik dalam sebuah pola dasar kalimat atau tidak. Nah, artinya di sini saya menyimpulkan bahwa frasa merupakan satuan bahasa yang mengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Frasa merupakan gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Gabungan kata dalam frasa tidak menimbulkan makna baru. Semisalnya, kenapa tidak bisa menimbulkan makna baru? Karena dia berbeda sekali dengan kata majemuk. Kata majemuk, pernah dengar kata majemuk? Yaitu terdiri dari 2 kata juga, tapi dia dalam kategori kata. Semisalnya, kalau frasa mahasiswa baru itu dalam bentuk frasa, dalam konteks 2 kata. Kalau meja hijau, apakah frasa atau kata majemuk? Kenapa kata majemuk? Terdiri 2 kata dan memiliki makna yang lain selain dari kata yang diungkapkan. Misalnya mahasiswa baru tidak ada makna lain selain artinya mahasiswa baru. Kalau meja hijau artinya pengadilan. Bedanya seperti itu ya. Kalau tidak memiliki makna baru itu namanya frasa. Tapi kalau memiliki makna baru atau makna lain dari asli katanya itu diartikan sebagai kata majemuk. Misalnya juga rumput tetangga, bukan artinya memang rumput tetangga ya, tapi artinya apa coba? Artinya apa coba? Kepunyaan tetangga yang lebih baik dari si tetangga sebelahnya. Karena seperti itu. Hanya artinya perbedaan dari kata majemuk dengan frasa tadi ya. Nah, ada yang dipertanyakan dari frasa? Sebelum saya melanjutkan berdasarkan jenis distribusinya dalam kalimat. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Roberto. Apakah frasa terdiri dari 1 kata? Kalau kita melihat pengertiannya tadi, apakah frasa itu apa tadi? Terdiri dari 1 kata. Terdiri dari 1 kata atau tidak? Apakah frasa? Tidak. Frasa terdiri dari 2 kata atau lebih. Oke. Jadi bagaimana Rodatul? Ya, Pak. Artinya bisa lebih dari 2 kata atau lebih ya. Nah, di sini jenis frasa berdasarkan distribusinya berdasarkan kalimat. Berdasarkan
fungsinya dalam kalimat, frasa dapat dibedakan menjadi frasa endosentris dan frasa exosentris. Sebuah frasa dapat dikatakan endosentris apabila satuan konstruksi frasa berdistribusi dan berfungsi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Konstituen ini maksudnya bagian yang penting atau inti dalam sebuah kalimat. Sedangkan frasa exosentris tidak berdistribusi dengan salah satu konstituen pembentuknya. Nah, di samping itu ada contohnya di warna biru. Nah, ada kata ayah dan ibu sedang duduk di ruang tamu. Perhatikan contoh di huruf I. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah duduk di ruang tamu. Ibu sedang duduk di ruang tamu. Ibu sedang duduk di ruang tamu. Kalau kita melihat struktur kalimatnya, itu nyambung ya. Nah, inilah yang dinamakan oleh frasa endosentris. Ketika kalimat itu nyambung antara satu kata dengan yang lain, itu dinamakan kalimat atau frasa endosentris. Tapi ketika frasa itu tidak nyambung atau dalam satu kalimat itu tidak ada yang nyambung atau mix, itu dinamakan frasa exosentris. Nah, misalnya di sini dicontoh ke huruf I, huruf 5 sama 6. Ayah dan ibu sedang duduk di, tanpa ada keterangan duduk di mana. Ayah dan ibu itu berhenti di kata di. Dan selanjutnya ayah dan ibu sedang duduk ruang tamu. Tidak ada keterangannya di mana. Tanpa ada keterangan kata depan di. Ada yang paham? Ayat. Frasa endosentris itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, koordinatif, atributif, dan apositif. Apa itu frasa endosentris koordinatif? Frasa endosentris koordinatif terdiri atas unsur-unsur yang setara. Itu kata kuncinya ya. Unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya ini dapat ditentukan oleh kemungkinannya unsur-unsur itu dihubungkan dengan konjungsi atau kata penghubung dan kata atau. Nah, perhatikan contohnya di sini. Dengan ditandai dengan kata konjungsi dan. Menulis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Membaca adalah pekerjaan yang menyenangkan. Bagaimana menyempurnakan aktivitas menulis dengan kegiatan membaca? Yaitu ditambahkan dengan kata dan. Paham? Nah, itu namanya frasa endosentris koordinatif yang disetarakan dengan kata dan kata atau. Ada yang belum paham? Belum? Udah? Paham ya? Selanjutnya ada frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Ini berbalikan dengan frasa tadi ya. Nah, salah satu unsurnya ada yang merupakan unsur pusat dan unsur lainnya merupakan atribut. Yang artinya ada intinya, ada sampingannya sebagai atributnya. Hanya pelengkapnya saja. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak dapat disebutkan dengan konjungsi dan atau kata atau. Misalnya di sini, guru bahasa Indonesia itu baik sekali. Tanpa ada kata bahasa Indonesia, dia tetap melambangkan seorang guru. Bahasa Indonesia itu hanya sebagai atributnya saja. Tapi intinya yang melekat pada subjek tersebut adalah seorang guru. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Selanjutnya ada frasa endosentris apositif. Apa itu frasa endosentris apositif? Yaitu terdiri atas unsur-unsur yang salah satu unsurnya merupakan unsur pusat dan unsur lainnya merupakan aposisi.
pemberian tugas. Oke? Nah, di sini selain juga berdasarkan kontribusinya dalam kalimat, juga berdasarkan kategorinya atau kelas kata. Di sini ada kelas kata nominal, verba, adjektiva, numeral, dan preposisional. Apa itu frasa nominal? Yaitu frasa yang ditandai dengan kata benda. Sementara frasa verbal yaitu ditandai dengan kata benda. Adjektiva ditandai dengan kata sifat. Frasa numeral ditandai dengan kata bilangan. Apa itu kata bilangan? Yang ditandai dengan selain itu angka. Nah, frasa preposisional ditandai dengan kata ada yang paham apa aja kata depan itu? Oke, pahami ini ya, karena nanti ada tugas selanjutnya. Nah, apa sih frasa nominal kita? Kita lihat di sini. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa nominal berdistribusi dengan kata, kelas kata nominal atau kata benda. Misalnya di sini ada mahasiswa baru. Ditanda itu mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu kan adalah orang. Orang itu merupakan benda yang bernyawa. Dia itu benda hidup ya. Nah, selanjutnya ada ibu membeli cincin berlian. Cincin itu merupakan benda. Makanya dapat dinyatakan bahwa cincin berlian merupakan frasa nominal atau frasa benda karena itu ditandai dengan kata benda. Nah, selanjutnya sedang berdharma wisata. Tahu berdharma wisata? Apa itu? Berlibur. Artinya ketika berlibur itu dinamakan aktivitas bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, inilah yang dinamakan oleh frasa verba. Ada yang ditanyakan? Ngerti? Nah, selanjutnya ada frasa adjektival atau frasa sifat. Frasa adjektival adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa adjektival berdistribusi dengan kelas kata adjektival atau kata sifat. Nah, di sini kata sifatnya ditandai dengan kata atau frasa sangat cantik. Kenapa dinyatakan adjektiva atau kata sifat? Dia mengarahkan apa sih di situ sifatnya? Sifat yang cantik yang dimiliki oleh seorang mahasiswa baru. Nah, selanjutnya ada frasa numeral. Frasa numeral adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata bilangan
yang memiliki makna ganda adalah kata majemuk. Ya kan ya? Oke. Ada kalanya ditemukan frasa yang terdiri atas 3 kata. Frasa tersebut memiliki makna ganda sehingga harus dicermati keberadaannya. Untuk membagi frasa yang terdiri atas 3 kata atau lebih dapat dilakukan dengan melihat maknanya berdasarkan unsur langsung yang terdekat, atau dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip hierarki bahasa. Bagaimana hierarki bahasa itu adalah menggunakan tanda baca. Nah, di sini ada contohnya, botol minyak rambut. Kenapa memiliki makna ganda? Dia dapat bersifat botol minyak atau minyak rambut. Tinggal dibedakan atau dihiraukan dengan koma atau tanda baca saja. Ya kan ya? Memiliki makna dua kan? Botol minyak atau minyak rambut. Betul? Nah, juga poin kedua adalah contohnya berdagang kain batik. Pengusaha itu berdagang kain atau kain batik. Kayak gitu. Paham? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh makna ganda di dalam sebuah frasa. Nah, saya memberi tugas kepada kalian. Tadi kan ada frasa berdasarkan kelas katanya. Ada berapa kelas kata tadi? 5. Yang pertama apa coba? Frasa nominal. Berdasarkan kelas kata ya. Frasa verbal. Adjektiva, preposisi. Paham ya? Nah, di sini kalian bisa melihat ada 5 soal. Dalam satu soal terdiri 1 kalimat. Nah, misalnya di soal pertama, seminggu yang lalu mahasiswa baru itu belum dikenal oleh mereka. Di soal pertama ada berapa frasa berdasarkan kelas kata? Paham? Oke. Di sini kan ada, katakanlah di sini kelompok A, di sini kelompok B. Kelompok A
Betul ya, semuanya ya. Berarti artinya kelompok 2 nanti dikumpulkan tugasnya ya. Paham ya? Paham. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya akan melakukan pencocokan jawaban. Nah, di sini tadi kalau kita melihat sudah banyak sekali katakanlah sudah betul yang dikerjakan oleh teman-teman sendiri, ya. Nah, di sini juga saya akan melakukan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri atas sebuah konstituen atau ide yang dapat mengisi salah satu fungsi tertentu dalam satu kalimat, tetapi tidak melampaui batas fungsi klausa, yaitu tidak memiliki predikat. Berdasarkan distribusinya dalam kalimat, frasa dapat dibedakan menjadi frasa endosentris dan frasa exosentris. Namun demikian, berdasarkan kosakata itu terbagi menjadi 5 kategori, yaitu frasa nominal, frasa verbal, adjektifal, moral, dan frasa proposisi. Ada yang ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Ada? Semuanya paham? Saya ada tugas lanjutan, yaitu silakan nyari di salah satu media sosial, entah di media sosial apapun, nyari kelas kata berdasarkan 5 kategori tadi.